Halo teman-teman trader, saya Arya, saya adalah forex trader dan juga salah satu mentor di komunitas NFC. Dan di dalam video ini teman-teman, ini ada satu hal yang menarik nih. Jadi kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang trader ketika mengalami yang namanya loss beruntun? Ini teman-teman pasti pernah ya ngalamin yang namanya loss bahkan sampai loss beruntun. Ini bikin kita jadi frustasi, bikin kita jadi takut ketika mau entry lagi, atau bahkan sampai ragu nih sama sistem trading yang digunain. Ini beneran profitable apa enggak sih? Akhirnya banyak banget teman-teman trader di luaran sana gonta-ganti sistem trading. Mereka nggak percaya sama sistem trading yang A, ini ganti yang ke B, ganti ke C, dan seterusnya. Waktunya habis. Nah, sebetulnya apa yang perlu bisa kita lakukan ketika sebagai seorang trader ketemu yang namanya loss bahkan sampai loss beruntun? Apa yang perlu kita lakukan untuk menyikapinya? So, di dalam video ini kita akan bahas hal tersebut. Oke, yang perlu kita sepakatin di awal, ketika trading kita kenal yang namanya profit dan juga loss. Setiap trader pasti ketemu tuh yang namanya hari profit, hari loss, minggu profit, minggu loss, bulan profit, bulan loss, dan ini wajar terjadi teman-teman. Karena dua hal ini sebagai sistem yang nggak bisa kita pisahin. Nah, idealnya sebagai seorang trader kita pengen punya sistem trading yang balance, yang kita pengen punya sistem trading yang persentase profitnya ini bisa lebih besar dibandingkan lossnya. Nah, ini idealnya. Atau mungkin teman-teman ada yang punya ekspektasi pengen punya sistem trading yang menawarkan all day profit misalnya, atau all month profit, all year profit. Teman-teman kayaknya perlu turunin ekspektasinya. Karena sistem trading yang seperti itu nggak ada, teman-teman. Nggak ada yang bisa membuktikan secara real hal tersebut terjadi. Karena yang perlu teman-teman ketahui, setiap sistem trading ini punya behaviornya masing-masing. Setiap sistem trading ini ada satu kondisi market, satu titik kondisi market mereka ini nggak cocok. Makanya biasanya, ini teman-teman mau pakai strategi apapun ya, mau pakai unfill order, mau pakai ABCD di luaran sana gitu. Ini pasti punya kondisi market mereka ini nggak cocok dan ini mengakibatkan kita sebagai seorang trader yang menggunakan sistem trading tersebut, ini jadinya nggak cocok dan kena loss. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu. Gimana cara tahunya? Teman-teman perlu evaluasi, teman-teman perlu tuh yang namanya backtest dan lain-lain gitu ya. Nah, itu penting banget gitu. So, ketika kita ketemu loss beruntun, apakah opsi gonta-ganti sistem trading ini udah tepat atau sebetulnya ada yang bisa kita lakukan sebelum kita ganti sistem tradingnya? Nah, kita langsung bahas aja. Oke, teman-teman, menjawab dari kasusnya kita tadi gitu ya, gimana caranya sebagai seorang trader kita mensikapi yang namanya loss beruntun ini gitu. Apakah kita harus buru-buru langsung ganti sistem tradingnya atau ada hal yang bisa kita lakukan nih selain mengganti sistem tradingnya gitu. Karena ya kalau kita ganti sistem tradingnya kita belajar ulang lagi, forward test ulang lagi gitu ya, adjustmentnya banyak banget. Nah, makanya hal pertama yang perlu kita lakukan ketika kita ketemu loss beruntun itu adalah evaluasi dulu. Evaluasi sistem trading yang teman-teman gunakan. Karena dengan evaluasi ini teman-teman punya dapetin banyak variabel yang bisa teman-teman gunakan untuk jadi keputusan nanti. Apakah memang beneran harus ganti sistem trading karena memang ini nggak profitable, atau ya teman-teman bisa menggunakan opsi-opsi lainnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, evaluasi sistem trading ini ada banyak sebetulnya. Teman-teman yang paling simple bisa journaling gitu. Kenapa perlu journaling? Journaling ini kan berarti teman-teman ngumpulin yang namanya data ya. Ketika kalau misalnya manusiawinya nih, kita cuma pakai perasaan aja lah. Ini jadinya nggak konkret gitu. Ketika kita taruh 1 bulan ada 4 minggu kan, 3 minggu teman-teman profit berturut-turut, gede banget dapetinnya. Tapi di minggu terakhir ini 5 hari berturut-turut loss semuanya. Terus teman-teman merasa ini sistem tradingnya nggak profitable nih gitu. Ini loss terus sudah 5 hari, kenapa ini, ada apa-apa yang salah gitu kan. Padahal kalau kita move back ke belakang, ini 3 minggu dikasih profit gede banget gitu ya. Itu manusiawi, kita biasanya membesarkan kekurangan yang ada, biasanya kan seperti itu. Makanya journaling ini penting. Ketika kita punya data, kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih konkret lagi gitu. Journaling ini sebetulnya simple teman-teman. Ini aku ada satu contoh journaling gitu ya. Di sini dari forward test dari bulan Januari 2024, ini datanya semua sudah dikumpulin. Jurnalis sesimpel ini. Contoh misalnya ya, kita transaksi itu di tanggal berapa, pairnya apa, posisinya buy atau sell, formation yang kita ambil. Kalau di unfill order kita menggunakan ada 4 struktur gitu ya. Kemudian trennya seperti apa gitu ya. Dan kita menggunakan variabel EMA 9 juga. Teman-teman tinggal ini aja, tinggal screenshot before dan afternya.
Jadi teman-teman tetap maintain tuh transaksi yang ada gitu. Ketika kita benar-benar membuat journaling tersebut, teman-teman, kita bisa aware, kita bisa sadar, oh ternyata sistem trading yang kita gunakan ini nggak cocok ketika kondisi marketnya seperti apa gitu. Contohnya misalnya, oh ternyata unfilled order ini nggak cocok digunakan di kondisi market yang sedang sideways karena sering banget eh, terbreak gitu ya si areanya gitu, atau mungkin unfilled order ini nggak cocok di pair-pair yang ada CHF-nya misalnya kan kayak gitu. Dan unfilled order ini sangat cocok di pair-pair yang major gitu ya, atau di XAUUSD gitu. Nah, ketika teman-teman punya data, teman-teman data journaling, data backtest, ya teman-teman punya kacamata yang lebih luas lagi. Jadi teman-teman nggak ngambil kesimpulan secara cepat dan kurang tepat gitu. Makanya journaling ini dibutuhkan. Karena banyak banget akhirnya dengan teman-teman journaling, teman-teman punya banyak kesimpulan yang bisa diambil dan dijadikan keputusan gitu ya. Apakah pertama kita perlu memodifikasi ya. Teman-teman bisa akhirnya memodifikasi sistem trading yang ada sebelumnya. Contoh misalnya, oh biasanya teman-teman ngambil 4 struktur, rally base rally, drop base drop, rally base drop, drop base rally. Ternyata setelah dari data yang kita dapetin, banyak banget rally base drop dan drop base rally ini ke break gitu. Oh ya udah, berarti nextnya teman-teman trading cukup ngambil rally base rally sama drop base drop aja. Nah, hal tersebut, kesimpulan tersebut kan nggak diambil secara perasaan doang, tapi ada data realnya gitu. Kalau kita mungkin sortir dari journaling yang kita punya, oh ternyata formation yang sering banget terbreak mungkin area pivot, tapi area-area yang sering bekerja ini area original. Kira-kira kayak gitu gambarannya. Nah, dengan teman-teman evaluasi dengan journaling, teman-teman mungkin bisa ya, teman-teman bisa modifikasi sistem trading. Kemudian misalnya teman-teman journaling udah kekumpul beberapa bulan nih, terus kelihatan polanya. Oh, saya sering kena loss beruntun ketika kondisi marketnya seperti apa. Misalnya ketika kondisi marketnya sedang nggak baik, nggak jelas atau mungkin sideways ya bahasanya. Berarti kesimpulan selanjutnya teman-teman bisa menghindari kondisi market yang tidak ideal. Gitu. Jadi kan teman-teman punya kesimpulan tersebut ketika teman-teman punya datanya. Oh, ternyata dari data ini loss nih. Ada transaksi A, B, C, D, misalnya ada 5 transaksi, 5-5-nya loss di kondisi market yang seperti apa. Kita kan bisa ngambil kesimpulan setelah kita punya comparison dari banyak data ya. Makanya kita perlu journaling, kita perlu backtest. Oh, ternyata sistem trading yang kita gunakan ini nggak ideal di kondisi market yang sideways misalnya, atau mungkin yang trending banget misalnya gitu ya, karena sering ke break dan lain-lain. Nah, kita bisa menghindari hal tersebut, jadi kedepannya kita bisa memitigasi hal loss-loss beruntun yang tidak penting yang harusnya tidak terjadi tersebut gitu. Ini yang perlu teman-teman lakukan. Selanjutnya, setelah kita evaluasi sistem trading dengan journaling, ini kan ada beberapa opsi yang bisa teman-teman ambil jadi kesimpulan gitu. Pertama, memodifikasi sistem trading. Sebelumnya misalnya teman-teman mengambil area 4 struktur gitu ya, ada rally base rally, drop base drop, rally base drop, drop base rally. Ternyata rally base drop sama drop base rally ini sering ke break nih areanya, sering banget kena SL dan akhirnya SL beruntun gitu. Berarti nextnya teman-teman trading ya hindarin yang namanya rally base rally sama drop base rally ini. Kita fokus di rally base rally atau drop base drop aja gitu kan, karena dari data persentasenya ini lebih profitable dibandingkan dua struktur yang lainnya. Itu salah satu contoh modifikasi. Atau oh ternyata biasanya saya menggunakan variabel A. Ini kalau ditambahin variabel B, ini persentasenya akan lebih bagus gitu. Teman-teman bisa memodifikasi sistem tradingnya di sana. Selanjutnya yang kedua, menghindari kondisi market yang tidak ideal. Nah, kita udah tahu berarti oh ternyata unfilled order nggak cocok di market yang sideways. Kita cuma cocok di yang trending aja, trending pair aja. Ya udah, berarti kita hindarin tuh pair-pair yang sedang sideways. Kita fokus di trending pair aja. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, terakhir ada opsi yang ketiga kan, baru ganti sistem trading. Kalau ternyata setelah teman-teman journaling, ini teman-teman butuh banyak sampel dulu ya pada akhirnya untuk sampai ke titik poin nomor 3 ini. Karena kita nggak bisa judge sistem journal trading ini cuman dari sampel 1 bulan atau 2 bulan. Let's say ya paling kecil mungkin 3, 4, atau 5 bulan lah. Teman-teman perlu punya banyak sampel data. Karena
Kita nggak bisa tuh cuman 10 atau 20 transaksi aja kita langsung ngejudge. Dari 20 transaksi ini minus 15 cuma profit 5 gitu kan. Wah, ini langsung nggak profitable. Teman-teman nggak bisa sesimpel itu untuk ngejudgement satu sistem trading. Makanya at least ya teman-teman punya 100 transaksi dengan sistem trading yang teman-teman gunakan dan konsisten, ini hasilnya seperti apa. Nah itu teman-teman baru ngambil kesimpulan. Oh ternyata memang nggak profitable, ya udah. Opsi lanjutnya teman-teman tinggal ganti sistem trading. Tapi pas dilihat persentasenya, oh tetap profit sih, cuman kecil memang profitnya. Ya udah, teman-teman kan perlu adjustment di sana. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah resikonya mungkin digedein biar lebih kerasa di akun kita bertumbuhnya atau seperti apa? Ini banyak banget opsi yang teman-teman bisa turunin ke bawahnya. Nah, yang kedua teman-teman, ini perlu kita yang namanya adjustment resiko. Ketika kita ketemu loss beruntun, balance kan pasti berkurang. Contoh, kita punya balance 1000. Loss, akhirnya jadi $700 misalnya. Setelah $700 berarti kan kerasa nih penurunannya karena SL beruntun cuman misalnya 2 hari full SL, ini sampai $300 penurunannya. Ini kan jadinya kerasa banget ya gitu di perhitungan akunnya. Nah, berarti kita bisa adjustment dari resiko. Yang biasanya misalnya kita ngambil setiap transaksi ini 2% resikonya, oh ya udah berarti kita turunin aja. Jadi misalnya 1% atau mungkin malah lebih kecil lagi, misalnya cuma 0,5%. Ya memang lot yang terbuka kan nanti akan lebih kecil, tapi dari sisi resiko akan lebih aman gitu. Lot yang lebih kecil, resikonya lebih aman udah pasti. Jadi pun kalau ketika nanti ketemu loss beruntun lagi, ini penurunan drawdown-nya nggak akan segede yang sebelumnya. Itu kira-kira kayak gitu. Jadi ada adjustment resiko gitu. Dan kita perlu lihat juga ya ketika misalnya mungkin teman-teman yang menggunakan ketahanan pips gitu ya. Biasanya menghitung lot dari ketahanan pips, ya teman-teman perlu adjustment lagi dari balance terkini itu mau ketahanan resikonya berapa gitu dan lot yang terbuka itu berapa gitu. Atau mungkin teman-teman yang menggunakan Dwayne Anggara Trading Assistant sama iZone Pro ya sebetulnya nggak usah pusing masalah resiko sih ya. Lot udah pasti dihitungin, tinggal kita adjustment aja dari resiko persentase yang mau kita ambil setiap transaksi yang ada. Gitu. Selanjutnya, yang ketiga, ini dari sisi psikologis ya. Teman-teman jaga psikologis karena biasanya kalau udah ketemu yang namanya loss beruntun ini emosi yang main gitu kan karena kecewa tadi, takut tadi kan, ini psikologis yang main nih. Akhirnya apa yang muncul adalah emosi. Emosi ini bisa munculin yang namanya revenge ya, namanya revenge trade atau trading balas dendam. Nah, ini yang sering banget terjadi dan bahaya banget. Ketika kita muncul emosi dan revenge rate kita lakukan, ini revenge rate ini bisa lotnya gede, akhirnya transaksi over ya. Lot gede, transaksi over, ini sangat-sangat mungkin terjadi. Misalnya biasanya cuma pakai lot 0,5. Karena keseringan loss, kita punya perasaan gimana caranya saya transaksi beberapa transaksi aja bisa menutupi loss yang sebelum-sebelumnya. Which is ya opsi teman-teman lotnya digedein. Kan kira-kira kayak gitu. Atau mungkin tetap pakai resiko yang sama atau dikecilin tapi transaksinya dibanyakin. Nah ini bahaya juga. Kenapa? Karena sebetulnya area-area tersebut ini nggak jadi area makan teman-teman. Teman-teman nggak akan entry harusnya di sana. Cuman karena perasaan emosi tadi, kita tetap entry dan akhirnya ya juga tetap nggak ideal untuk diambil. Nah ini jadi yang perlu kita manage gitu ya. Teman-teman evaluasi sistem tradingnya dengan journaling, teman-teman adjustment resiko, turunin resikonya kalau misalnya ternyata ketika ketemu loss seperti ini, drawdown-nya gede banget ya, penurunnya drastis banget ya gitu ya, bisa sampai 30% misalnya dari balance. Berarti harus dikecilin gitu, resikonya kegedean. Selanjutnya yang perlu dijaga itu psikologis. Dari sisi emosi sebetulnya. Teman-teman perlu menjaga kalau revenge trade ini nggak akan ada. Tetap ketika kita loss beruntun, berarti yang perlu kita ubah adalah resikonya dan mungkin dari journalingnya ini kira-kira seperti apa evaluasinya. Apakah perlu dimodifikasi dan lain-lain. Jadi revenge trade ini nggak terjadi. Lotnya kita tetap ideal, transaksinya tetap stabil gitu ya. Kita akan entry ketika di area makan kita sesuai dengan sistem trading yang ada. Contoh teman-teman di Anvil Order ada basics rules yang kita gunakan ya Anvil Order, follow trend, EMA 9 multiple time frame dan para EMA talk. Jadi di luar itu kita nggak akan entry. Nah gitu. Kalau revenge trade kan beda nih. Trennya sedang counter tetap diambil. Yang penting ada UFO, ada EMA 9 tetap diambil, dihajar dan lain-lain gitu kan. Ini jadinya bahaya. Atau lot tetap ya transaksinya, sistem tradingnya sesuai dengan rulesnya, tapi lotnya digedein gitu. Nah ini juga bahaya gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Simpel kan?
Oke, teman-teman, kita tadi udah bahas tuh beberapa poin yang teman-teman perlu perhatikan ketika ketemu yang namanya loss beruntun. Jadi nggak perlu panik sebetulnya, nggak perlu takut, nggak perlu kecewa. Karena banyak banget hal yang bisa kita lihat terlebih dahulu. Kenapa loss beruntun ini bisa terjadi? Jadi kita bisa mitigasi ke depannya. Dan teman-teman bisa ngambil kesimpulan, harus ganti sistem trading kan apa enggak gitu kan. Kalau ganti sistem trading ya berarti belajar lagi, butuh waktu lagi, adjustment lagi ya. Kira-kira capek apa enggak? Tapi ternyata oh sistem trading yang kita ini udah bener kok, cuman tinggal adjustment aja. Ternyata sistem trading ini nggak cocok di market yang ABCD gitu ya. Nah, teman-teman perlu hindarin ke depannya gitu. Jadi be smart trader lah. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini dan masih belum punya sistem trading yang jelas, selama ini trading masih pakai feeling aja, masih pakai intuisi aja, asal entry, oh ini kayak bakal naik nih, oh ini kayaknya bakal turun. Nah, teman-teman boleh klik link di bawah, ada www.duenanggara.com/stm. Nanti teman-teman dapat informasi gimana caranya membuat sebuah trading plan yang simple dan juga profitable. So, itu aja dari saya. Pasti untuk like video ini, komen di kolom komentar di bawah, dan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan di luaran sana. Sampai ketemu di video berikutnya.